96 FM Mercury, info aktual lagu hits, sahabat Mercury. Seperti yang sudah saya sounding, sekarang saatnya kita berdialog dalam agenda dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting. Dan menarik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nanti tentang bagaimana bisnis harus bertransformasi. Ketika bicara soal transformasi bisnis, maka peranan HR atau Human Resource atau HRD, orang banyak bilang itu menjadi sesuatu yang sangat tidak terbantahkan. Dan persoalan yang harus juga menjadi catatan bagi kita semua, Anda dan saya dan para business owners di luar sana. Ketika kita bicara soal transformasi bisnis itu harap dipahami bahwa tidak hanya perusahaan-perusahaan besar atau kompleks yang membutuhkan transformasi bisnis. Organisasi perusahaan Anda sekecil apapun itu juga perlu memikirkan bagaimana bisnisnya masih bisa relevan seiring dengan perkembangan zaman. Benarkah seperti itu? Saya sudah bersama Mas Haris Novianto. Halo, Mas Haris. Halo, selamat pagi, Mas. Sekarang ngomongnya jadi beda loh. Bisa setelah tangannya gini-gini lah. Pendengar nggak tahu tuh. Gitu ya. Oke, tapi terima kasih Mas Haris. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah lama kita nggak ketemu ya. Iya benar, sudah lama nggak ketemu. Beberapa kali sama si ini. Siapa namanya? Mbak Fani. Iya, oke. Betul. Dan Mas Haris hari ini juga membawa teman yang nanti akan bercerita banyak tentang ini karena beliau memang sangat pakar di bidang itu gitu betul. Ya. Siapakah dia? Silakan Mas Haris, siapa yang? Oke, baik. Bersama saya saat ini ada Pak Rudi. Ya, mungkin Pak Rudi bisa nanti cerita banyak kepada kami ya, karena beliau kan ini pengalamannya juga sudah lama, terutama terkait dengan transformasi. HR, ya? Iya. Apalagi sekarang Pak Rudi mungkin bisa bercerita banyak tentang apa itu transformasi. Nah, kita perlu tahu juga nih gambaran dari praktisinya langsung nih. Monggo. Pak Rudi. Nanti Pak Rudi, nama lengkap beliau adalah Rudi Harahap ya? Ya, betul. Kalau saya Aldi Silitonga. Oh. Beneran tak ini Aldi Silitonga? Enggak. Oke, Pak Rudi Harahap, beliau adalah HR Manager Jawa Pos. Grup ya, boleh dibilang grup ya Mas Rudi ya? Jawa Pos Group ya. Oke, tentu cukup banyak pengalaman-pengalaman beliau, terutama ketika mengelola perusahaan sebesar Jawa Pos Group begitu ya. Betul. Nah, hari ini kita ngobrol soal transformasi bisnis ya, lebih ke transformasi bisnis. Mungkin Mas Haris dulu deh membuka spektrum kita hari ini. Kemudian nanti secara real Mas Rudi, Pak Rudi Harahap dari Jawa Pos akan banyak mendekatkan itu dengan implementasinya. Oke, baik. Kalau bicara mengenai tentang revolusi itu kan sekarang sudah sangat kental sekali nuansanya, apalagi dengan era industri 4.0 ini ya. Perubahan-perubahan yang ada di dalam setiap bisnis sudah mulai bermunculan semua. Nah, ini kan semua menjadi tantangan-tantangan kita semua ya. Terutama di kalangan HR sendiri, bahwa bagaimana nanti menyiapkan terhadap perubahan-perubahan yang ada ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa revolusi industri 4.0 ini sangat kental nuansanya dengan gencar-gencarnya teknologi di dalam semua proses bisnis yang terlibat. Nah, ini peran HR di mana yang selama ini kalau masih orientasinya konvensional gitu ya. Kalau melihat itu pasti juga perlu berbenah untuk arah ke sana ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya sekarang banyak perusahaan harusnya juga dituntut nih untuk meningkatkan kapabilitas ya, dan kemampuan-kemampuan di dalam SDM-nya itu sendiri untuk bisa mendukung proses perubahan-perubahan yang terjadi. Karena juga tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang berubah itu malah failed di perjalanannya. Begitu ya. Sebenarnya nawaitunya sebenarnya goodwill-nya sudah benar. Tetapi gagal begitu ya. Nah, itu prosesnya. Nah, kalau mengenai tentang implementasi mungkin akan jauh lebih banyak nanti bisa disampaikan sama Pak Rudi nih, karena pengalaman transformasi di Jawa Pos kan sangat luar biasa, betul begitu Pak ya? Jadi itulah yang sekarang saat ini terjadi ya, para pemilik usaha harus sudah mulai concern nih, harus sudah mulai aware, sadar ya sekarang eranya sudah berubah gitu. Maka bisnis pun juga harusnya arahnya ke sana. Harusnya ke sana ya. Betul. Oke, kita langsung saja ngobrol dengan Pak Rudi Harahap, HR Manager atau HR Manager dari Jawa Pos Group. Dan pertanyaan pertama saya adalah, Mas Rudi, ketika bicara soal transformasi bisnis, Anda kan sudah sangat identik di Jawa Pos Group itu dengan HR
division begitu ya. Iya. Nah, ketika bicara soal transformasi bisnis, apa peran HR sendiri menurut versi Mas Rudi? Iya. Kalau kita bicara dalam proses transformasi ini skalanya bisnis ya, kita nggak bicara per divisi di HR atau di mana. Kalau kita bicara transformasi bisnis ini sebenarnya orang HR itu ya kecemplung duluan kalau istilah saya ya. Kecemplung duluan Iya, malahan dia ya. kecemplung duluan ya. Iya, Karena iya. kalau kita bicara transformasi itu bukan lagi sekedar implementasi teknologinya, bukan infrastrukturnya, tapi lebih kepada bagaimana kita yang paling berat tantangannya atau tantangan yang sebenarnya itu adalah sebenarnya bagaimana merubah culture gitu. Bagaimana merubah culture dan kesiapan orang-orang kita untuk menghadapi proses transformasi itu gitu. Karena sesuatu yang berubah itu sesuatu yang ingin bertumbuh itu pasti semuanya akan merasakan tidak nyaman. Jadi kita ini akan apa namanya menghadapi Resistensinya cukup tinggi karena kita akan melawan comfort zone yang sudah ada. Itu yang sebenarnya secara hakiki itu lebih berat ini challenging-nya daripada kita hanya sekedar memfasilitasi dengan ada teknologi atau infrastruktur yang baru dan lain sebagainya. Saya kira itu yang paling jadi peran orang HR di mana ya sebenarnya orang HR itu secara tidak langsung kecemplung duluan. Ini bahasa yang kita bicara culture itu kita bicara orang, kita bicara people gitu ya. Ya, kita bicara leadership, kita bicara culture gitu. Iya. Ini yang mungkin memang menjadi sesuatu yang terima kasih Mas Rudi sudah membuka diskusi kita dengan sangat baik begitu ya untuk mengingatkan kita semua bahwa jangan dikira HR itu hanya cuma ngurusin kalau nanti ada masalah perburuan atau ada masalah penurunan produktivitas. Tetapi justru ketika bicara soal transformasi bisnis, mestinya HR dulu yang harus kecemplung gitu ya, masuk kawah candra di muka. Ada komen, Mas Aris? Saya sangat sepakat sekali ya, karena memang pelaku di dalam culture itu sendiri ya, SDM itu sendiri ya, karena yang membangun budaya itu adalah para SDM itu sendiri. Maka memang tantangan yang paling besar justru memang merubah budaya yang harusnya yang awalnya seperti apa yang tidak mengarah pada perubahan bisnis, tapi harus dituntut culture ini harus mengikuti ke sana gitu ya. Memang peran HR itu di dalam mengkondisikan change manajemennya ya, manajemen perubahannya itu harusnya arahnya ke sana sudah. Para HR itu mestinya. Gitu ya. Iya, oke. Saya balik ke Mas Budi. Saya banyak menerima bukan masukan tetapi ya pernyataan bahwa hati-hati dengan corporate culture loh ya. Nanti kalau corporate nggak bisa bikin culture yang seperti diharapkan, nanti anak buahnya yang menentukan corporate culture-nya itu lebih berbahaya begitu ya. Iya. Tapi kemudian ketika tadi sudah disampaikan bagaimana peran HR untuk transformasi bisnis. Nah, sekarang ini kan bukan cuma transformasinya, tapi era industri yang 4.0 ini seperti apa Mas Rudi tantangannya? Ya. Kita sekarang lagi ngetren istilah industri 4.0 ya. Sebenarnya kalau kita bicara transformasi itu beberapa tahun yang lalu kita dikenalkan istilah disruption ya, ada istilah disruption. Kita kemudian punya aware lah ya. Wah, ini banyak perusahaan besar yang kemudian yang sudah beratus-ratus tahun akhirnya dia dengan sekejap mata ya disruption kemudian kita banyak contoh ya, Sony dan lain sebagainya. Terus nggak lama kita juga dengar istilah VUCA World ya, bahwa yang menjelaskan bahwa sekarang ini semakin kompleks ya, kita ini semakin ketidakpastiannya semakin tinggi gitu ya, sehingga kemudian orang-orang menjadi ambigu. Jadi sebenarnya perubahan teknologi itu yang paling penting dari dulu kita sudah diberikan warning supaya kita lebih aware. Kita harus lebih aware bahwa kita nggak bisa lagi stay di cara-cara kerja yang sama untuk waktu yang terus-menerus gitu. Kita harus tetap move on. Jadi harus kreatif, mencari cara-cara baru dan harus terus berpikir karena dunia ini cepat sekali berubah ya. Betul. Ya, di akhir tahun kita mengakhiri tahun 2019 sebenarnya dengan cukup optimis ya. Ya, saya di industri kami juga, kemudian saya juga sharing ke beberapa teman-teman yang juga mungkin industrinya berbeda. Di akhir tahun itu kita sebenarnya cukup optimis kemarin itu ya. Setelah akhir tahun ini ya, 2019 akhir 2019 itu sudah cukup optimis sehingga kemudian kita waktu itu membuat
membuat perencanaan, membuat budgeting anggaran di tahun 2020 ini cukup optimis. Ya. Tapi kan siapa yang nyangka kemudian ada coronavirus yang kemudian melantakkan semua yang baik yang secara langsung bisnisnya berhubungan maupun yang tidak langsung. Itu nggak ada yang bisa memprediksi. Memang pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Sangat besar ya. Ya, bagi beberapa sektor usaha yang termasuk kami itu ada pengaruhnya juga. Kita juga kena dampak dengan itu. Ya, jadi karena China ini kan sudah sangat kuat ininya. Industri pariwisata, maskapai, dan itu pasti akan berpengaruh juga. Jadi artinya menjadi lebih berpengaruh itu karena merebaknya itu di China gitu ya. Kalau misalnya di Vietnam gitu akan beda ini gitu ya. Akan beda konteks gitu ya. Ya, jadi memang sebenarnya benar-benar ya ketidakpastian itu sangat tinggi. Jadi memang kita ini harus benar-benar menyiapkan ya berbagai skenario lah ya. Jadi di beberapa industri memang kalau kita bicara membuat perencanaan jangka panjang itu sudah nggak relevan saat ini. Jadi memang kita lebih banyak ya buat skenario-skenario yang banyak. Kalau kondisi yang terjadi kita harus apa, kondisi yang terjadi apa. Jadi harus siap dengan segala macam perubahan yang terjadi ke depan. Ya, benar-benar tidak bisa diprediksi. Uncertainly gitu ya. Uncertainly. Dalam kondisi yang uncertainly seperti ini, kalau di grup sendiri kalau boleh kasih Jawa Pos Group kan sebuah grup yang sudah kalibernya sudah kita tahu bersama-sama begitu ya. Boleh berbagi juga untuk para business owners yang sedang bersama kita ini dan butuh pencerahan dalam tanda petik begitu. Bagaimana Mas Rudi dan teman-teman di HR itu kemudian mendiskusikan, mendesakkan soal transformasi bisnis kepada manajemen di Jawa Pos Group? Ya, memang kembali lagi kepada sejauh mana kita selama ini memberikan kontribusi ya. Jadi, jadi kebetulan di industri kami itu selama ini kalau ada apa-apa kita selalu dilibatkan. Tapi itu kan bukan sesuatu hal yang kemudian terjadi begitu aja. Jadi kita dari orang-orang HR ini harus memang benar-benar paham tentang bisnis. Harus benar-benar paham tentang bisnis, ya. Harus benar-benar paham tentang bisnis. Sering terlibat juga dalam diskusi-diskusi yang kaitannya dengan ya harus paham operasional, harus paham market seperti apa. Kita juga aware dengan finance ya, dengan finance sehingga kemudian sebagai orang HR kita menjadi salah satu partnernya manajemen untuk mendiskusikan semua apa-apa aja yang perlu dilakukan untuk pengembangan bisnis ke depan. Ya, membuat rencana kerja dan lain sebagainya, rencana strategis dan lain sebagainya. Jadi memang ya selaku orang HR kita memang harus mengambil peran seperti itu. Ya, paham bisnis, HR harus paham bisnis begitu ya. Tetapi mungkin yang dalam beberapa konteks mungkin justru manajemen atau bisnis pemilik bisnisnya yang belum paham bahwa HR ini sebenarnya memang harus paham bisnis dan harus terlibat gitu. Nah, bagaimana meyakinkan itu kalau pengalaman Anda selama ini? Ya, kalau ada situasi seperti itu, bagaimana? Kemudian HR harus ngomong, Pak, jangan tidak dilibatkan loh. Transformasi bisnis ini perlu saya loh. Kalau tidak ada saya, hancur loh perusahaan ini. Ya memang harus. Jadi sekali-sekali tunjukkan harapnya lah. Benar lah. Kita ini yang harus inisiatif. Kita yang harus inisiatif. Ya, kita yang harus aktif kemudian inisiatif memberikan masukan-masukan ke manajemen. Ya. Kalau kita pasif, kemudian kita hanya menjalankan fungsi-fungsi yang sekedar administrasi saja, kapabilitas kita tidak kita ini kan kembali lagi kepada bagaimana kita menyiapkan ya. Dan kita harus memberikan masukan-masukan yang memang itu harus logis dan punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira siapapun pemimpin bisnis, ya mereka sangat perlu lah masukan-masukan karena HR ini bagaimana mereka juga berperan sebagai penyeimbang kan, penyeimbang isu, penyeimbang kepentingan antara manajemen dengan level di bawah. Itu orang HR itu sangat strategis sebenarnya fungsinya. Gitu ya. Oke, Mas Haris sekarang apa komennya dari yang Mas Rudi sudah sampaikan sebagai implementasi itu? Oke, mungkin saya menambahkan begini, karena memang yang disampaikan Pak Rudi itu sangat tepat sekali ya, karena fungsi HR selama ini kenapa kok para pemilik bisnis owner misalkan itu kurang aware ya, kurang sadar akan perannya dari HR, karena HR sendiri
tidak banyak menunjukkan taringnya sebenarnya. Jadi lebih banyak pengerjaan-pengerjaan administrasi. Artinya dengan pengalaman menangani sejumlah perusahaan, HR yang kayak Mas Rudi Harahap ini masih belum banyak ya? Ya masih belum banyak. Tempo hari aja kita ketika discuss mengenai tentang apa yang mau dibuat sebagai ukuran kerjanya dari setiap orang gitu ya, divisi dan sebagainya. Manajer HR pun masih kesulitan. Kenapa? Karena dia tidak tahu nih arah strategi bisnisnya perusahaan seperti apa. Nah itu sangat terasa bahwa memang fungsi-fungsi HR di beberapa perusahaan masih belum banyak yang menunjukkan taring ya istilahnya untuk mensupport atau menjadi partner dalam bisnis itu sendiri. Gitu. Jadi gitu memang ya kalau memang mau mengejar ke sana, di samping HR ini memang orangnya harus fleksibel ya, tapi dia juga harus meningkatkan kapabilitasnya, harus mengetahui dan memahami semua proses bisnis yang ada. Itu yang. Dan dalam kondisi seperti ini, maka seorang manajer HR seperti Mas Rudi Harahap ini juga ketika perlu merekrut harus merubah juga pola rekrutmen, bukan polanya, tapi merubah bahwa anak-anak yang ada di HR ini harusnya bukan yang cuman requirement ya. Betul. Requirement-nya jadi ini ya. Sudah berubah ya Mas seperti ya? Yang ini. Harus punya kemampuan yang lebih begitu ya. Bagaimana Anda kemudian menerapkan itu di Jawa Post Group, Mas? Ya, memang kalau kita menjalankan semua fungsi di dalam HR itu saja, memang kadang-kadang kita ini kan banyak terlibat di urusan-urusan yang lebih kalau kita bilang itu rutinitas lah. Ya, iya, administratif gitu ya. Nah, ya harus menghindari hal-hal seperti itu. Ya dengan sekarang ini kan banyak teknologi yang bisa membantu kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ya kalau kita bilang ya mungkin nilai tambahnya nggak begitu besar gitu. Ya harus orang HR ini harus keluar dari zona-zona seperti itu dan cobalah untuk mengambil peran penting sehingga kemudian ikut memikirkan bagaimana supaya bisnis ini bisa berjalan dengan lebih baik. Ya mungkin dengan create sistem ya masuk ke sistem manajemen. Kita ini kan sekarang banyak aplikasi sistem manajemen yang sebenarnya kita harus mengambil peran itu untuk bisa menjadi inisiator setiap penerapan itu di dalam perusahaan. Saya kira itu supaya kemudian kita ini ya bukan dianggap orang yang memang ya kalau ada bicara bisnis kita harus dilibatkan. Dilibatkan karena memang ya nggak bisa lepas dari skop kita. Iya berarti kualifikasi seorang manajer HR harusnya juga bertambah satu lagi paham bisnis dan gitu ya Mas Haris. Betul. Ya memang karena era tuntutannya sudah berubah secara drastis begitu ya mau tidak mau secara requirement-nya juga harusnya mengikuti ke sana gitu ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan. Saya break dulu karena saya harus ke beberapa pesan. Sahabat Merkuri, silakan untuk Anda yang ingin sharing-sharing, saya tunggu di line telepon boleh di 0315620096. Mumpung ada narasumbernya, ada Mas Rudi Harahap, HR Manager dari Jawa Post Group, dan juga Mas Haris dari MSC Consulting. Silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp-nya Merkuri di 0817300096. Oke, kita lanjut kembali dan sebelum saya nanti nanya-nanya ke Mas Haris dan Mas Rudi, saya ke posko dulu ya Nila. Iya, ini ada Mirna menanyakan dari sisi karyawan peran seperti apa yang bisa diberikan untuk mendukung transformasi perusahaan. Kemudian ada Pak Andi menanyakan apa langkah awal tim HR kalau memang perusahaannya memerlukan transformasi bisnis. Oke. Baik, terima kasih. Saya coba untuk buka dulu. Ada Mbak Mirna, dari sisi karyawan peran seperti apa yang bisa diberikan untuk mendukung transformasi perusahaan. Saya ke pakarnya dulu. Gimana Mas Rudi? Komen untuk Mbak Mirna. Kalau misalnya di sebuah perusahaan begitu untuk mendukung transformasinya? Ya mungkin yang pertama kalau sudah ada awareness gitu bagi Mbak Mirna ini sepertinya sudah punya sangat aware gitu sehingga kemudian kita harus berperan apa itu sudah sangat mudah kalau seperti sangat itu. Mudah ya? Sudah sangat mudah gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan saya kira. Jadi yang pertama sekali itu adalah membangun awareness atau membangun
kapal ini mau kemana semua orang tahu gitu iya, ya. Benar. Jadi itu yang paling penting. Sehingga kemudian kalau awareness itu sudah ada, peran itu seperti apa, kita ini tinggal mau bergeraknya itu ke arah mana gitu. Jadi transformasi ini kan membutuhkan banyak hal dari sisi SDM itu yang paling banyak berdampak lah saya kira gitu. Ya, kita bicara bagaimana proses kerja yang berubah, kemudian kita bicara bagaimana kompetensi kita yang existing sudah nggak relevan gitu kan ya. Contoh kita di industri gitu, misalnya dulu kita bikin misalnya jenis produk A, sekarang kita bikin jenis produk B, itu kompetensinya sudah nggak ada hubungannya sama sekali. Nah itu kadang-kadang kita agak sulit itu keluar dari ya kita merasa kita sudah bekerja bertahun-tahun ya cukup kompeten gitu. Nah itu kita ini semacam ada apa ya, ada kadang-kadang kita ini over PD lah ya, gampang itu, kita udah kerja lama, itu yang kadang-kadang menjadi barrier juga. Menjadi barrier, padahal di sisi yang lain tuntutannya untuk selalu update itu tidak bisa tidak begitu ya. Ya asal sudah mau ya sudah ada aware ya tinggal ayo dicoba gitu aja. Ya kalau kita belum gagal kita kadang-kadang belum tahu bagaimana yang berhasil itu. Iya oke. Baik. Harahap banget yang terakhir itu ya. Oke Mas Rudi, masih ada satu lagi Pak Andi ya. Pak Andi ini menanyakan langkah awal tim HR itu kalau memang perusahaan memerlukan transformasi bisnis itu seperti apa langkah awalnya ini? Sama dengan apa yang mau saya tanyakan, bagaimana kemudian HR ini terlibat untuk mendesain upaya transformasi di perusahaan? Ya. Kita ke langkah awal dulu ya Pak Andi ya. Boleh. Ya. Ini Pak Andi bicara tim HR, berarti HR dalam komposisi tim ya, dalam komposisi tim. Dan itu perannya mungkin beda-beda ya gitu. Nah, kalau memang perusahaan memerlukan transformasi bisnis, kita ini apa yang awal ya? Kita harus ya tentu paham dulu ya. Paham dulu ini mau kemana arahnya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Manajemen itu maunya seperti apa. Nah, peran kita yang paling awal itu adalah yang paling penting adalah mengkomunikasikan, karena pasti di kita itu peran itu. Ya, mengkomunikasikannya kemudian ke kan kita ini seperti jadi PR-nya lah kalau di perusahaan itu ke internal ya, di dalam perusahaan itu sendiri. Yang paling penting adalah mengkomunikasikannya, itu langkah awal. Kemudian kita harus melakukan yang namanya kayak mengidentifikasi lah kira-kira ini resiko-resikonya, penolakannya ini nanti apa, sisi mana, itu yang kira-kira mungkin akan menjadi hambatan-hambatan. Kita harus identifikasi, itu yang paling penting, sehingga kemudian kita bisa mencarikan kira-kira kita mau menggunakan metode apa atau solusinya apa kira-kira gitu. Saya kira itu mungkin penting untuk angka awal. Yang perlu dilakukan adalah, karena pasti nanti kita akan menjadi orang yang mengkomunikasikannya menjebatani lah gitu. Walaupun tetap lebih baik kalau bisa nanti mungkin ya pembinaan langsung yang menyampaikan ke semua perusahaan ya seperti apa langkah-langkahnya ke depan. Kira itu. Jadi kalau boleh di underline, tim HR ini dalam upaya ikut mendesain itu memang lebih banyak menjadi mediator lah, tetap menjalankan peran itu ya. Menjadi fasilitator ya. Jadi fasilitator dan mediator. Ya. Oke, Mas Haris sekarang. Ya. Gimana Mas Haris? Saya sangat sepakat sekali Pak ya, karena memang selama ini di dalam proses transformasi yang ada tidak semua karyawan itu aware gitu ya, sadar akan ke sana. Nah, HR inilah yang nanti akan sangat berkontribusi terhadap pemahaman akan pentingnya perubahan itu sendiri. Kadang-kadang kesadaran akan kuatnya alasan untuk berubah itu yang setiap orang tidak memilikinya gitu. Akhirnya yang terjadi untuk melakukan perubahan itu sendiri ya setengah-setengah. Kadang mereka juga mereject ya, menolak ya, nggak mau mengikuti ke sana itu ya. Nah, proses untuk itulah sebenarnya peran HR itu berkontribusi banget di sana. Terutama di dalam ketika sudah mengetahui alasan kuat kenapa harus berubah, mengkomunikasikan. Nah, itu juga penting tadi yang juga disampaikan sama Pak Rudi, bahwa mengkomunikasikan ini memang sebenarnya tidak mudah, Pak. Karena apalagi sampai jajaran atas sampai ke bawah, ini fungsi untuk mengkomunikasikan juga pasti berbeda-beda gitu ya konteksnya. Nah, maka dari itu saya mungkin bisa menambahkan dalam hal ketika proses upaya untuk transformasi, kita juga perlu tahu nih
key personnya siapa yang bisa menjadi agent of change-nya nanti ke sana. Karena itu juga bisa menjadi promotornya nih, ketika harus merubah sampai ke lini bawah, itu bisa menjangkau ke sana. Ya penggeraknya lah istilahnya. Nah itu juga penting, HR harus bisa memetakan tuh orang-orang yang memang bisa berpotensi untuk bisa mengajak atau bisa mengarahkan orang-orang untuk ke arah transformasi itu sendiri. Gitu. Jadi artinya memang benar-benar HR ini harus apa ya, mengikuti perkembangan yang ada begitu ya. Iya, tidak boleh seperti tadi cerita Mas Rudi, tidak harus melawan zona nyaman yang comfort zone. Iya, comfort zone, dan kemudian juga overconfidence itu menjadi catatan gitu ya. Betul. Nah, gimana supaya kalau kita jadi seorang manajer HR gitu, kemudian punya anak buah yang mungkin sudah tahunan atau bahkan puluhan tahun, dan mereka merasa sudah sangat piawai, nggak perlu ini, apa yang harus ya memang kita harus merubah dulu nih Pak ya, dari mindsetnya dulu, setelah itu merubah kebiasaan culture yang ada ya Pak ya, akhirnya menjadi culture di sana ya, bahwa kebiasaan untuk terus belajar, continuous learningnya harus jalan di sana, bahwa setiap hal yang baru itu harus cepat tanggap ke sana sebenarnya dengan hal-hal yang baru gitu. Nah, tidak kalah penting juga sistem untuk mendukung itu harus juga dibangun. Salah satunya apa? Misalkan tentang create reward sistemnya juga harus jalan. Kadang-kadang orang kalau hanya sekedar berubah-berubah saja, tidak ada konsekuensi apapun baik yang positif maupun negatif, itu juga sangat kurang efektif gitu ya untuk proses perubahan itu sendiri gitu. Ya, oke, baik. Kemudian saya juga membuka catatan dulu untuk melanjutkan ini, dan silakan sahabat Mercury kalau ada di antara Anda yang ingin sharing-sharing, masih terbuka kesempatan. Tadi saya sudah menanyakan, dan kemudian saya balik ke Pak Rudi soal bagaimana HR sendiri melibatkan dan juga meningkatkan peran karyawan. Ketika transformasi bisnis itu sudah kemudian disampaikan, sudah dikomunikasikan dengan baik dan benar, sudah mulai diimplementasikan. Nah, HR juga punya tugas untuk mengawal ini terjadi dengan baik, transformasi ini ya. Gimana Mas Rudi? Ya, memang kalau yang pengalaman di kita itu peran itu tidak kemudian melekat di satu ini saja ya, di satu fungsi saja. Jadi memang kita mengawali bahwa memberikan gambaran bahwa situasi ini memang menuntut kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Itu penting dikomunikasikan mungkin di level manajemen dan manajemen kalau kita ya level manajemen dan manajemen atas gitu ya. Nah, di situ kita kemudian kita harus melibatkan ya, bagaimana supaya semua orang itu terlibat. Kemudian memberikan masukan-masukan, memberikan gambaran seperti apa, dan memberikan masukan juga ke pimpinan perusahaan, sehingga pimpinan perusahaan dalam hal ini kemudian memberikan banyak informasi dan masukan-masukan juga dari kita. Jadi keterlibatan itu ya dengan cara itu, sehingga di kita itu bahwa transformasi ini adalah ownership-nya itu di kita semua begitu. Jadi munculkan itu sehingga teman-teman yang di lapangan itu juga yang akan nanti menjadi agent of change yang disampaikan Pak Haris tadi itu adalah mereka yang mengawal sendiri semua itu. Jadi semua kita bergerak secara bersama-sama gitu. Karena kan beberapa hal misalnya kalau kita kan misalnya kita dengan membuat produk yang baru itu kan membutuhkan kompetensi baru, itu tidak hanya yang di bawah saja, yang di atas itu juga harus berubah ya, cara kerja, mindsetnya, sehingga kemudian yang di bawah itu secara tidak langsung juga mengikuti secara struktural. Ya memang kalau di kami itu memang sudah kebiasaan, mungkin bukan kebiasaan, mungkin style manajemen kita itu kalau sesuatu itu kadang-kadang nggak terlalu detail dari sisi perencanaan, kita harus seperti apa konsepnya. Kita itu
biasa itu ya semi-semi koboi lah, Pak. Ya. Jadi ayo coba sikat gitu, ayo jalan coba gitu. Jadi kita lebih senang itu ayo coba. Kas Jawa Pos itu ya. Banget lah. Jawa Pos gitu. banget kalau itu memang betul. Coba gitu ya, nanti dicoba-coba walaupun nanti penolakannya pasti itu perdebatan satu sama lain, tapi coba aja jalan coba lama-lama berhasil gitu baru. Ya, tapi bagaimanapun kita juga kadang-kadang perlu ada ini, Pak. Perlu ada istilahnya jangan menutup diri lah gitu ya. Kita jangan menutup diri. Kami juga undang teman-teman ya. Kita juga undang kadang-kadang ya orang-orang yang kita anggap lebih expert gitu untuk diskusi segala macam. Artinya kita juga harus mau belajar. Kita harus mau belajar gitu. Apalagi kalau kita sudah nyoba gagal gitu kan. Wah, ternyata nggak bisa nih dengan cara seperti ini. Ya udah kita tanya. Teman-teman yang engineering itu ya punya teman banyak bisa bertanya, memanggil orang juga untuk diskusi gitu. Itu tetap kita lakukan. Ya, SR ini kan memang tempatnya tempatnya kayak posko pengaduan atau mungkin eksekutor gitu ya. Ketika bicara soal produktivitas sumber daya manusia atau SDM begitu. Nah, ketika kemudian transformasi dilakukan, ada penolakan, ada mungkin ketidakmampuan. Bagaimana Mas Rudi selama ini di tempat Anda itu bisa dilakukan, dijembatani supaya bisa menjadi pembelajaran untuk sekali lagi sahabat-sahabat kita para business owner yang sedang mendengarkan siaran ini. Gimana Mas Rudi? Ya, dilemanya itu kan begini ya. Kalau transformasi ini persoalan culture gini. Kalau culture-nya nggak bisa berubah ini nggak jalan. Itu gitu. Itu dia. Kan itu selalu seperti itu. Nah, tapi kalau culture-nya siap dulu, ya kapan jalannya kan gitu ya kan? Gitu ya. Kapan jalannya gitu. Nah, kadang-kadang kita harus ya kalau memang teknologinya dulu disiapkan gitu, atau culture-nya dulu disiapkan. Nah, itu sebuah dilema. Nah, tapi kalau culture-nya disiapkan, nah ini persoalan bagaimana kita ini. Ya, kalau sampai benar-benar siap itu saya kira enggak. Kadang-kadang kita harus push itu ya. Jadi ya supaya teknologi ini memaksa kita untuk berubah gitu. Ya, alat-alat kerja ini atau sistem kerja ini yang memaksa kita mau berubah gitu. Jadi ya supaya culture berubah itu dengan cara ya kadang-kadang harus dipaksa dulu, Pak. Ya harus dipush, harus dipaksa dulu. Jadi ya supaya sistem kerja teknologi yang memaksa kita, culture kita jadi berubah gitu ya. Saya kira ya itu harus dikombinasikan. Iya. Kalau nunggu culture-nya, katanya culture dulu, bangun culture perusahaan itu bertahun-tahun. Ya kita minggu depan aja apa yang terjadi kita nggak tahu dah gitu. Jadi ya, begitu ya, apa yang bisa dilakukan sekarang kalau memang kita mau berubah lakukan aja dulu gitu. Cuman dikomunikasikan kan kita nggak bisa juga berharap orang semua terus harus menerima, nggak bisa. Ya kadang-kadang kita harus paksakan itu. Kalau teman sampai mentok nggak bisa ya harus dieksekusi ya. Iya kan, itu kan pilihan yang paling ini. Kita tanyakan ke pakar. Ini pakar eksekusi nih kalau ini. Salah ya. Mas Haris, Mas Rudi dan mungkin saya juga di kita ini kan para praktisi begitu ya. Tentu melihat persoalan seperti itu tadi disampaikan oleh Mas Rudi. Kalau Anda sebagai orang yang memang tugasnya adalah mengayomi semua pihak di perusahaan itu, gimana komennya? Memang tidak bisa ini Pak ya. Kadang perusahaan kan punya karakteristik yang berbeda-beda ya antara satu dengan yang lain. Memang kadang-kadang ada juga yang perusahaan kalau tidak dipush begitu ya nggak bisa jalan. Sedangkan perusahaan juga kalau nggak berubah begini ya dia akan game over kan gitu. Game over. Iya. Konteks-konteks ini memang perlu kita pendekatan-pendekatan yang seperti disampaikan Pak Rudi itu harus dilakukan gitu. Nah, terlepas dari hal itu juga yang jelas proses apapun yang dilakukan oleh tim-tim yang akan melakukan transformasi ini pasti akan punya analisis terhadap itu ya Pak. Ada pertimbangan-pertimbangan. Ketika harus melakukan dengan yang langsung push atau memang model kita kembali secara bersama di dalam perubahan itu sendiri, nah itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya, gitu ya, analisis-analisisnya. Seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, pasti ada harus analisis resikonya, gitu kan. Pertimbangan itu pasti adalah harusnya di dalam proses perubahan.
Kalau tidak, ya itu tadi, kegagalan di dalam perubahan itu menjadi sangat besar peluangnya kalau kita tidak melakukan itu. Ya, kemudian ketika bicara soal membangun kultur seperti yang disampaikan juga oleh Mas Rudi tadi, kalau dari sisi Mas Haris, karena memang kalau menunggu ini sampai ideal seperti yang kita gambarkan ya nggak ngapa-ngapain kita, padahal diingatkan tadi oleh beliaunya bahwa besok aja atau lusa aja kita belum tahu apa yang bakal terjadi. Betul. Apa kemudian saran terbaik? Kalau melihat dari persoalan, sebenarnya peran leader itu bisa menjadi salah satu jembatan ya untuk arah ke sana. Tadi disampaikan ketika seperti yang penanya Mbak Mirna. Ketika sudah ada aware ke sana mau berubah, tapi ketika peran leadernya juga tidak optimal, ya proses perubahannya juga akan sulit gitu loh. Maka peran leader ini sebenarnya sangat membantu mestinya di dalam proses-proses itu semua. Gitu. Ya, oke, baik. Saya masih punya beberapa pesan. Ini harus diputar. Kalau enggak nanti saya enggak gajian. Kita ke pesan-pesan dulu ya. Oke, kita lanjutkan kembali karena waktunya hanya tinggal 10 menit. Saya masih ingin mengeksplor beberapa dari narasumber kita mumpung ada waktu. Jadi lagunya saya break dulu ya. Nggak apa-apa, lagunya satu aja. Karena saya balik ke Mas Rudi lagi. Ketika pertanyaannya adalah bagaimana kemudian HR itu melibatkan dan meningkatkan peran karyawan ketika transformasi sudah mulai dijalankan dalam perusahaan, transformasi bisnis tadi itu. Pengalaman yang selama ini ada? Boleh di-share? Iya. Di awal kita initiate itu, kita pasti komunikasi itu di awal, Pak. Ya. Biasanya teman-teman kita kumpulkan, kita ajak untuk ini bersama lah. Itu biasanya top leader pasti speech, Pak. Ya pasti menyampaikan seperti apa, maunya kemana gitu. Nanti kalau berhasil dapat apa gitu ya. Jadi harus ada gimmick-gimmick juga buat karyawan ini. Nggak bisa ya kan. Tapi memang harus, kalau memang bisa kita capai, kita harus benar komitmen untuk menjalankan itu. Nah makanya kita ini selalu ada seperti itu, Pak. Selalu ada komitmen di depan. Kalau ini kita mau seperti ini, alasannya apa? Ya, disampaikan dengan sangat transparan gitu. Kita tidak ada dusta di antara kita, ya kan? Kalau sesuatu yang disampaikan apa adanya itu biasanya komunikasinya lebih mudah, Pak, daripada kita manipulasi seperti itu. Jadi sampaikan saja apa adanya, ya top manajemen juga menyampaikan juga dengan apa adanya, kita transparan, karena kita percaya bahwa kita nggak mungkin melakukan ini sendirian. Kita butuh mereka, kita butuh teman-teman untuk bisa semua support untuk sama-sama mendukung proses ini berjalan, yang tujuannya memang hanya untuk kita supaya survive, kita selalu begitu melakukannya di awal. Nah, terus kalau memang berhasil ya kita sesuai dengan apa yang kita janjikan. Kita harus berikan ke mereka dalam bentuk apa namanya reward gitu ya. Ke mereka. Itu kalau yang sekali dapat, Pak, itu semangatnya bisa naiknya 200%. 200% betul. Iya. Nah, begitu kita mau yang kedua, proses yang kedua itu sudah sangat gampang dan sangat mudah gitu. Pasti sudah sangat, teman-teman tuh pasti ininya responnya sudah sangat baik gitu. Ya, jadi yang pertama adalah komitmen, kemudian yang berikutnya juga yang penting adalah kemudian tidak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Sampaikan apa adanya. Kita itu biasanya bikin event gitu loh, Pak. Kita bikin event catering gitu catering, atau kita bikin event misalnya kita kemas dalam bentuk rapat akbar gitu, atau yang melibatkan semua. Ya, melibatkan semua karyawan atau kick off gitu-gitu ya, seperti itu. Baik. Nanti Mas Haris juga boleh komen, tapi saya share ke penelpon dulu ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Mas Dewa, monggo silakan. Iya, Bapak Direktur Merkuri, selamat pagi Mas Aldi. Iya, selamat pagi. Gak hanya penyiar aja, ternyata baru tahu. Saya mohon maaf ya Direktur ya, kalau saya salah ngomong Pak Direktur. Biar gak di blacklist, pantas. Direktur itu adalah direken batur, Mas. Oh, aduh. Iya. Yang di batur berarti toh. Iya, saya ini baturnya teman-teman. Enggak, doa saya berarti kedepannya adalah semoga Mas Aldi memegang Merkuri Group. Amin. Ayo toh, apa yang mau di-sharing?
Ini bukan soal saya ini. Loh, ini kan dalam dunia 4.0 saya lagi mempromosikan, semoga Bapak yang terhormat Pak Edward. Wah, Mas. Ya, Mas. Gini. Bagaimana menyikapi dalam 4.0 ini bahwa orang masih berpikiran, ya maaf, ini masih rahasia dapur, nggak boleh diungkap. Ya maaf, nggak boleh kalau saya buka, nanti kan saya bangkrut, saya nanti kan menelanjangi perusahaan saya. Nah, masih berlaku nggak sih seperti rahasia dapur? Menurut saya enggak sih. Menurut saya sih, ayolah berbuka diri. Sekarang, apakah masih juga yang kedua? Kita masih zaman nggak sih kompetisi gitu loh. Padahal yang dikompetisi itu apa gitu loh. Semakin banyak unicorn, startup itu padahal tonggo dewe sak kampung itu ada, kadang berbagai pengusaha itu ada bisa 10, kok zaman dulu bisa satu kampung cuma satu kelurahan mungkin cuma 3. Nah ini enggak, hampir satu kampung sendiri ada 10 dan dia satu kelurahan ada berapa kampung, ya bisa ada 100-200 pengusaha. Ini kan nggak mungkin kompetisi dalam satu wadah ya. Ini kan bagaimana, masih berlaku nggak sih? Apakah rahasia dapur masih berlaku, kompetisi berlaku? Menurut saya ini ayo kolaborasi ya, karena kolaborasi melengkapi. Terus yang terakhir, kita bagaimana menyikapi bagi yang gagap teknologi. Ini biasanya bagian kaum kolonial, kaum kakek nenek saya, orang tua saya yang sudah agak lansia, beberapa teman-teman yang di umur yang sudah 60 ke atas ya, nggak termasuk Mas Aldi, yang lain ya maksudnya. Enggak. Jadi bagaimana membantu? Kadang orang ini dikasih coaching, dikasih manajemen, ayo ibu, ayo bapak, mbak monggo, ini nanti tinggal dipecet-pecet, HP-nya gini-gini, terus yang bisa-bisa ngaku, Mas aku ngomong apa sih? Mas aku gak ngerti, Mas HP-ku masih HP, anakku sih ngutek-ngutek. Nah, harusnya kan bukan gitu ya, harusnya kan yang dipanggil bukan orang tua atau pengusaha yang tua-tua ini, tetapi Bapak Ibu saya mengundang, monggo diundang anaknya juga dan mungkin ponakannya atau siapa yang masih sekolah, monggo diundang juga dalam bisnis kami. Dari itu nanti bisa dituntun, Dek tolong ya nanti orang tuanya, kakek neneknya atau mungkin tante omnya yang nggak ngerti teknologi, saya ajarin sekarang adik lihat gadgetnya ya begini. Sakjane ngono loh Mas. Tapi yang digawa mbek itu ternyata si cilik-cilik SD TK kadang ngomong putune digawa. Lagi arek dulin-dulin dhewe lah ya gimana mau menyampaikan teknologi ya 4.0-nya harusnya kan. Ya, atau mungkin ada pekerjaan baru bagaimana menjadi bukan marketing ya, pembantu atau dari melayani batur, melayani direktur itu gimana caranya itu menghandle orang-orang yang lansia ini. Jadi nun sewu Jadi saya punya jasa bagaimana melayani orang-orang startup kolonial. Yang mana nanti, Mas aku nggak ngerti HP wis ini, produknya Anda apa, ini. Terus Anda maunya apa gini. Kita yang garapin, tinggal wis ibu, tinggal bayar saya sekian. Selesai. Terus bagaimana kan saya betul belajar HP? Gak usah, wis tak lakono ae, kok ibu tahu beres. Nah, harusnya ada profesi seperti itu toh. Bukan profesi orang yang nyuruhin orang tua itu belajar jadi teknologi. Angel, nun sewu. Terima kasih. Selamat pagi Mas Aldi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Mas Dewa, bersemangat sekali. Mas Rudi juga harusnya menanggapi dengan bersemangat. Mau silakan. Ada tanggapan nggak untuk apa yang disampaikan oleh Mas Dewa? Ya, saya setuju ya. Tadi Mas Dewa itu bukan tanya. Saya kira menyampaikan sharing, bahwa kita juga harus aware dengan hal-hal seperti itu. Ya. Apakah sekarang ini kita ini dapur itu masih harus umpet-umpetin gitu ya. Sekarang kan eranya kolaborasi, sekarang kan sharing ekonomi, semua itu udahlah kita ngapain berkompetisi, ini kue ayo kita kelola bersama ya kan. Eranya kan era-era seperti itu. Nah, cuman memang nggak semuanya bisa begitu, dan nggak semudah itu juga dalam prakteknya di bisnis ya, di dunia persaingan bisnis. Kadang-kadang ada yang kita welcome untuk di-share, ada juga yang memang ya itu masih ya, artinya masih kombinasi lah gitu. Bukan full tuh kemudian harus terbuka sih, kita harus akui lah tidak seperti itu yang bisa terjadi. Kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan bagaimana dengan kaum kolonial gitu, bahasanya kaum kolonial dan milenial soalnya. Oh gitu, mungkin istilahnya supaya pas ya. Itu istilahnya Mas Haris itu, kolonial dan milenial itu. Kaum kolonial, saya kira nggak bisa ya kaum dalam tanda kutip ya, saya nggak mau pakai istilah kaum kolonial sebenarnya. Tapi kalau yang dimaksud adalah itu sebenarnya ya nggak juga ya. Saya kira ya saya sih
ya saya di rumah masih ada ibu sudah tua ya dengan gadget familiar itu gitu ya. Awal-awal saja memang awal-awal kita memang harus sabar mengguidance itu. Jadi kalau memang Mas Aris bilang Mas siapa tadi? Mas Dewa bilang perlu ada apa peluang di situ untuk bisa menjadi apa semacam coaching. Memang itu kemarin kalau tidak salah saya salah satu lembaga ini kalau nggak Konferi atau World Economic Forum ya itu future job itu salah satunya memang itu. Jadi coach orang apa nursery bukan nursery lah, pembantu orang-orang tua yang mungkin bisa membantu orang tua dalam kaitan dengan teknologi dan sebagainya. Itu salah satu juga termasuk future job katanya. Nah, itu. Iya. Ya, jadi saya setuju itu memang saya setuju. Memang bisa jadi peluang bagus juga tuh Pak Dewa itu idenya. Iya, oke, baik. Nah, sekarang ini memang dalam kondisi ketidakpastian bisnis yang perlu ketidakpastian ini yang paling diuntungkan itu adalah konsultan begitu ya. Makanya lagi-lagi loh saya enggak kerasa nih loh ada orangnya. Yeah. Makanya lagi-lagi MSI kan terus berkembang begitu ya. Amin. Rekrutmen instrukturnya nambah-nambah terus gitu. Moga Mas Haris ada komen enggak untuk Mas Dewa? Ya, sebenarnya penyampaian Mas Dewa tadi sebenarnya sudah pas banget sih sebenarnya dengan era sekarang, walaupun perlu catatan juga kalau kami aja di konsultan juga dalam pekerjaan tertentu itu kita pasti akan berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain yang saling support gitu ya. Misalkan dalam pembenahan sistem manajemen SDM-nya di mana kita akan butuh support dari proses IT-nya. Nah, itu kita saling kolaborasi di sana. Dan bisa jadi dapur kita juga akan tahu IT-nya gimana bisa mengerjakan pekerjaan sistem itu kalau dia tidak tahu dapurnya. Nah, kan karena kita kan saling support di situ. Nah, walaupun di konteks-konteks lain ya memang perlu kita perhatikan ya, kan tidak semua juga harus ke sana karena dengan persaingan bisnis yang ada. Terus kalau berkaitan dengan yang tadi, sebenarnya saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Rudi. Ya sebenarnya kalau bagi saya sih, milenial itu bukan lagi pada konteks usia sebenarnya, lebih tepatnya kepada mindset sebenarnya. Mindset ya. Gitu. Kalau dikatakan bahwa milenial itu sangat concern terhadap teknologi, digital, terkadang orang-orang yang usia di atas milenial pun juga masih concern ke sana gitu ya. Maka kembali lagi karena mindset ini akan merubah perilaku seseorang, maka yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana mindset ini mendukung ke sana gitu. Peran coach tadi memang sangat luar biasa ya, future jobs itu. Future jobs. Iya betul. Ya itu juga sangat berpeluang untuk ke sana. Makanya Mas Haris terus menggeluti itu ya. Oh, sangat sekali. Bukan penyiar ya, lebih coach ya. Coach. Future jobs. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir, tapi Mas Rudi boleh nggak men-sharingkan begitu ya? Ketika tips lah, boleh dibilang tips begitu bagi teman-teman yang ada di HR divisi ini untuk ketika perusahaannya kemudian memerlukan transformasi bisnis, apa kemudian yang boleh Anda titipkan sebagai tips dari HR-nya Jawa Post Group? Ya, kita sebagai teman-teman HR ini harus jadi inisiator ya. Inisiator. Jadi harus menjadi inisiator. Artinya bagian dari inisiator lah. Jadi kalau bisa jadi mungkin ide awal bukan dari kita, tapi kita harus benar-benar mengambil peran penting di situ. Harus harus kita ibaratnya kalau business owner atau pimpinan tertinggi itu ini kita harus sudah langsung tuning lah gitu ya. Jadi jangan lagi ada ini, langsung tuning dan langsung harus segera bisa benar-benar support sebagai fasilitator ataupun mediator. Nah, terus yang kedua, memulainya tentu yang pertama komunikasi tadi pentingnya supaya kita bahas ya. Itu komunikasi itu kunci sukses di awal itu. Itu udah gagal nanti kita repot. Banyak kita juga ngalami ya gagal di komunikasi di awal itu kita juga ngalami bagaimana sulitnya melewati fase-fase itu. Jadi komunikasi itu sangat penting. Jadi itu di awal itu ya transparansi itu harus nomor satu saya kira. Terus yang ketiga itu coba dimulai juga dengan yang mudah-mudah aja dulu gitu. Yang kemudian kalau itu bisa berhasil, kelihatan hasilnya, orang mendapatkan manfaat, maka kita akan lebih mudah untuk hal-hal yang lebih menjangkau yang lebih sulit, hal-hal yang lebih sulit, yang lebih kompleks, begitu. Saya kira itu, dan teman-teman HR memang harus membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan tentang bisnis secara keseluruhan, tentang operation, tentang sistem dan lain sebagainya supaya perannya itu ya semakin memberikan nilai tambah lah. Ada kontribusi yang sangat baik buat perusahaan saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Rudi Harahap
HR Manager Jawa Post Group. Mas Haris, kita tutup dengan silakan closing statement-nya apa dari MSI? Closing statement-nya satu hal saja, bahwa terlepas tidak hanya HR semestinya ya, bahwa setiap fungsi di dalam perusahaan dia tidak boleh stagnan, itu aja. Dia harus terus belajar karena perubahan itu pasti ada. Dan itu bukan cuma HR ya. Betul. Semua divisi harusnya betul. Seperti itu. Oke. Itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses untuk MSI, sukses juga untuk teman-teman di Jawa Post. Satu lagi terakhir. Tip terakhir tadi saya lupa. Ya, minta bantuan. Ya, jadi ya kita ini bagaimanapun kita punya keterbatasan. Jangan menutup diri, minta bantuan ya. Kalau perlu bantuan Pak Aris, telepon Pak Aris. Siap untuk menerima telepon. Jadi ini teman menjual teman ini. Enggak benar. Tapi benar. Kita harus jangan tidak disetting. Ya, kita itu jangan fanatis dengan apa yang kita punya gitu ya. Betul. Kita butuh banyak mindset baru, banyak perspektif baru. Kita harus bisa melihat dari lebih banyak perspektif sehingga kita lebih kaya gitu aja. Iya, betul. Terima kasih Mas Rudi mengingatkan itu, karena disitulah pentingnya peran Mas Haris dan teman-teman, bukan cuma MSI Consulting tapi juga konsultan-konsultan yang lain begitu ya. Artinya bisa memotret keadaan menjadi lebih objektif karena mereka berada di luar lingkaran begitu. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Rudi Harap. Sama-sama. Sukses ya. Oke. Terima kasih Mas Haris. Sampai ketemu. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti saya diajak klinong-klinong naik yang baru ya. Jalan-jalan ya. Siap. Baik, sahabat Merkuri, menyenangkan sekali saya berbincang dengan dua narasumber pagi hari ini, dan jangan lewatkan untuk dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama MSI Consulting yang hadir untuk Anda di setiap hari Selasa pukul 8 sampai 9. Kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan.